Hai Sahabat Bicara, balik lagi bersama Vira di podcast Sabi Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara memasuki 4.0. Oh, bukan 4.0 lagi, kayak sekarang udah 5.0. Banyak profesi digital tentunya di Indonesia ini yang bisa dikerjakan work from home, ada juga work from office. Banyak banget pokoknya profesi digital. Di antara kayak programming, web developer, back end, front end, UI UX. Tapi pelan-pelan satu-satu dulu kita akan membahas mengenai back end developer bersama programming yang sudah hadir hari ini. Muhammad Sadam, selamat datang. Ya, terima kasih Kak ya sambutannya. Halo sahabat-sahabat. Jadi bener ya, merupakan programming ini sebutannya apa nih? Karena banyak istilah pekerjaan digital saat ini. Dan lo lebih ke? Kalau gue lebih ke developer sih lah. Developer. So, jadi Muhammad Sadam yang akrab dipanggil dengan Sadam biasanya. Sadam. Kali ini akan berbicara mengenai web developer, khususnya back end ya. Iya, bisa. So, jadi ada back end, ada front end. Iya. Ini kita mungkin ngejelasin dulu mengenai web developer kali ya. Coba deskripsikan secara singkat apa itu web developer. Kalau web developer sih ya sebenarnya web developer itu programmer yang fokusnya tuh ke pembuatan website sih sebenarnya. Kalau ditarik garis besarnya banget gitu, generalisir banget ya seperti itu sebenarnya. Simpel-simpelnya kayak gitu. Oke. Terus sekarang ada juga back end sama front end. Itu dan perbedaannya apa? Kalau front end dan back end tuh yang menyediakan layanan-layanan gitu. Kayak misalnya kita mencet tombol login. Nah, front end itu yang bikin tombol login itu bisa dilihat nih sama kita. Back end itu yang bikin kalau diklik tombol login beneran login gitu. Jadi ada visualnya, ada tim yang memang pengkodingan ya. Jadi lebih ke coding dong back end. Back end ngoding, front end pun ngoding untuk menampilkan tombol login itu ngoding. Tapi beda gitu fungsinya. Katakanlah yang di depan ini bajunya, front end itu bajunya, back end ya otaknya gitu, yang menjalankan logikanya, yang mindahin data-datanya, ya gitu dah. Pusing ya. Iya. So, jadi Sadam, lu punya ketertarikan dengan dunia developing website dan sebagainya ini sejak? Kalau gue pribadi sebenarnya dari SD gitu. Gue punya om waktu itu. Mohon maaf nih, gitu. SD tuh kayaknya gue lebih ke jajan permen yang dicelupin ke soda gitu ya. Sekarang lu udah yang mikirin mau bikin website dari SD. Enggak kepikiran website sih kan. Kalau triggernya apa? Gue tuh gede di warnet kan ya. Oh, anak warnet. Iya. Oh, Reza Arab Oktavian. Oke. Gue tuh dulu kan ayah ibu ya jarang lah gitu di rumah, jadi ya main warnet mulu sama om gitu kan. Dan om itu emang dia tuh otodidak, dia programming, ngajarin saya Visual Basic dulu tuh, bikin kalkulator. Nah dari situ tuh wah bisa gini gitu ya. Bikin kalkulator tuh apa? Coding udah ngoding. Cuma Visual Basic tuh ya basic lah, namanya juga Visual Basic gitu. Okay. Maksudnya bukan yang bikin kalkulator di Paint atau di Photoshop gitu, bukan ya? Kalkulator bisa buat ngitung gitu. Oke. Jadi memang karena kalau gue dulu tuh diajarinnya yang Paint, jadi emang desain kan. Kalau website developing kayak gini, programming berarti benar-benar udah bikin kalkulator gitu. Iya. Dengan screen yang hitam itu, coding-codingan sebagainya, enggak ya? Visual Basic sih enggak. Kalau Visual Basic enggak gitu. Oke. Kalau Visual Basic tuh karena namanya Visual Basic, tapi dia pakai visual. Jadi kayak ini mau selebar apa nggak diketik, lebarnya berapa pixel, panjangnya nggak ada, tapi kayak ditarik aja red, diseret gitu. Ini segini nih. Jadi yang saya masih kecil pun udah bisa ngira-ngira gitu, saya butuh seberapa besar gitu. Wow, dan itu masih pakai warnet yang ada lumba-lumbanya billing ya? Iya, billing legend. Jadi tangan kanan mouse bikin kalkulator gitu kan, tangan kiri granita gitu. Dulu granita belum ada juga itu. Oh serius? Belum ada. Udah nggak ada mungkin. Zamannya berbeda. Oke, Vira skip. Dan berdasarkan lo yang udah sejak SD sampai sekarang udah lulus SMK, memasuki usia mendekati 20-an ya, usia-usia produktif. Berarti kan udah ditarik dari belakang, udah banyak pengalaman lo berkecimpung di dunia website dan coding sebagainya ini kan. Lo sendiri ngelihat antusias programming back end developer di Indonesia saat ini kayak gimana? Kalau pengalaman pribadi gue nih, kalau boleh jujur nih, silakan. Sebenarnya temen gue kan SMK gue ini jurusan gue rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak itu ya fokusnya sebenarnya emang ke programming buat ngoding gitu kan.
teman-teman angkatan gue jurusan gue aja kagak pada nggak pada suka sebenarnya sama programming. Jadi pusing gitu, ya. Iya gitu, banyak yang sebenarnya kalau di sekolah gue tuh yang kayak masuk karena dia buangan dari sekolah lain gitu, apa dari mana nggak keterima di sini, nggak keterima di situ, akhirnya masuk ke di sini, yang penting sekolah negeri gitu. Kalau minatnya sih sebenarnya mungkin minat ada, tapi kayak harus dipancing dulu gitu. Karena orang tuh gambarannya ngoding tuh karena lihat di film-film gitu kan, kayak orang nge-hack tuh kayak ya, padahal film Mr. padahal Robot. iya sebenarnya nggak segitunya juga Film gitu. film hacker apa yang suka lu tonton? Atau favorit lo? Gue aja nggak pernah nonton film maker. Serius? Cuma kayak ngecuplikan doang gitu, nggak pernah nonton film begituan. Kalau gue tuh nonton Mr. Robot, dia tuh kayak server dan sebagainya, pokoknya ada series di Netflix gitu kan. Terus dan setelah gue lihat tonton, terus gue kasih lihat ke abang gue, ternyata kerjaan abang gue juga kayak gitu, di mana masuk ke server colok. Tapi kalian gak yang colok ya? Kadang ya perlu terjun juga colok gitu. Iya gitu. Oke, tapi bukan colok ke stop kontak kan ya? Colok ke server ya. Oke, tadi itu tentang antusiasnya, berarti di usia lo yang saat ini 20-an, berapa sih kelahiran berapa? 2003. Sekarang berarti gue 20 tahun ini 20 tahun. Wow. April kemarin. Di usia 20 tahun sudah banyak yang terjun ke programming dari back-end developer ini di Indonesia ya berarti ya. Iya. Justru yang minat itu sebenarnya minat mah banyak gitu, tapi kalau yang dari sekolah gua tuh minatnya sedikit. Cuma kalau untuk minat secara generalnya masih justru lebih banyak yang otodidak sebenarnya gitu. Kalau yang bootcamp gitu banyak yang ikut. Nah, bootcamp gitu. Bootcamp itu kan sebenarnya bagian dari orang yang bisa jadi awalnya dari otodidak gitu, ngerasa pengen gua mau sertifikasi, gua mau serius, akhirnya gas dah tuh dia bootcamp gitu. Lo pernah ikut bootcamp? Bootcamp online sih gitu. Banyak tahu bootcamp gratis gitu. Tapi lo pernah ikut nggak? Pernah ikut. Dan seberapa itu bergunanya sama skill yang lo miliki saat ini? Kalau gue jujur aja itu emang ngebantu banget gitu. Kalau bootcamp tuh berasa gitu. Apa aja sih yang diajarin di bootcamp itu? Tergantung, kayak ada levelnya sih bootcamp tuh. Ada yang emang sekaligus sertifikasi, ada yang kayak cuma ya udah buat pengenalan gitu, introduction gitu. Dan biasanya introduction ini free nih. Tuh. Jadi dipancing dulu yang free itu, ntar kalau udah minat mau sertifikasi, mau serius baru dah tuh itu lebih dalam lagi gitu. Tergantung dari ininya juga sih sebenarnya, biar gimana juga ya, dari pematerinya juga kan gitu, beda-beda. Jadi harus pintar-pintar memilih pematerinya, kelasnya, dan apa yang ditawarkan dari program bootcamp. Betul. Itu ya. Saat itu lo ikut di tahun kapan? Waktu tuh dapat event gratis, masih sekolah sih, cuma lupa kelas berapa. Oke. Jadi itu sangat berguna sampai sekarang ya. Iya, itu kepake. Tapi sampai sertifikasi atau hanya trial aja? Waktu itu lagi kebetulan ada sertifikasi gratis juga, itu sertifikasi lagi gratis juga. Wow, beruntung banget tuh. Iya, baru launching deh, jadi dapat promo kan itu gratis berapa orang ya udah gas aja. Sadam, back ini kan sangat berhubungan dengan bagaimana suatu fitur tuh berjalan dengan lancar ya kan, kalau nggak salah. Terus juga back end ini bukan sepenuhnya tentang coding berarti. Kalau back end sebenarnya sih yang ngoding sih sebenarnya, justru hampir full ngoding sebenarnya. Hampir full ngoding, tapi untuk menjadi backend developer bukan hanya skill coding aja yang diperlukan. Iya, workflow gitu, paham workflow, terusnya flowchart gitu, kalau bahasanya tuh flowchart. Tahu harus ngambil dari mana, komunikasi. Sebenarnya basic manajemen skill aja sih sebenarnya. Dan juga berarti lu ngoprek ini dong, integrasi gimana dari service lain bisa ke membuat API lain juga gitu. Dan digunakan nanti sama tim front end. Iya, betul. Wow, agak untuk menjelaskannya agak rumit ya. Karena mungkin gue menguasai kali ya. So jadi back end ini harus menguasai banyak hal. Lumayan sih, ikut tren sih sebenarnya. Ikut tren gitu. Di programming tuh kayak ada trennya juga gitu. Ntar lagi bahasa apa nih yang lagi dicari-cari, karena teknologi itu cepet banget gitu ya. Itu yang kadang bikin capeknya programming tuh gitu, kan berbelajar ini selesai nih, lalu ada yang baru lagi, ada yang baru lagi kayak gitu. So jadi lo menguasai JavaScript, Python dan sebagainya gitu kan? Karena orang awam yang gue tahu kalau mengenai programming, bicara tentang web developer, ada back end dan front end, yang dibayangannya dan coding juga pasti nggak jauh-jauh dari Python, JavaScript dan sebagainya. PHP maybe PHP ya, PHP, HTML. Iya, itu dikuasai juga kah?
Oh, kalau nguasain semua enggak gitu. Saya sih karena dari SMK juga diajarin PHP sama HTML, jadi sampai sekarang masih itu. Saya belum nyoba yang lainnya. Tapi kalau teman saya itu banyak Menguasai yang semuanya. banyak lah Beragam gitu. ya. So jadi SMA-nya tuh ngambil IPA, IPS atau SMK? SMK dan tadi rekayasa perangkat lunak itu. RPL. Nah itu di Tangsel sendiri nih jurusannya yang ada itu sekolah cuma satu yang negeri ya, cuma SMK 6 tuh. Oke. Sekolahnya gitu lagi dah pokoknya. Keren ya pokoknya. Makanya aduh sedih dah pokoknya memang sekolah. fokus mengenai rekayasa perangkat lunak gitu ya. Di SMA ngoprek laptop ngoprek bagaimana anak SMA bisa mendalami dunia website dengan fasilitas negeri tentunya. Gimana keadaannya atau BTW lo ini negeri atau swasta? Negeri, SMK negeri 6 itu ini negeri. Wah, cukup memfasilitasi dong berarti. Kalau memfasilitasi jauh sih sebenarnya. Ya, pokoknya saat itu alhamdulillah ya, hingga sampai sekarang lo bisa konsisten di dunia web developer. Itu juga ya gitu dah itu. Pasti skill dasar ada dong yang dikasih sama pendidik saat itu. Nah itu untungnya tuh ada guru tuh satu, Bu Sinta ya. Bu Sinta terima kasih banyak. Pokoknya ibu the best. itu Bu Sinta tuh guru favorit saya lah di situ di SMK. Pokoknya teman-teman saya yang semuanya sekarang jadi senang programming tuh pasti dari dia. Teman saya yang begajulan, yang berandalan gitu, diajarin Bu Sinta tuh seneng gitu, sampai pada mau belajar programming juga dari situ. Metodenya apa yang diajarin sama Bu Sinta sampai akhirnya teman-teman bisa wow, kayaknya gue bakal into sama si web developer ini? Apa ya, Bu Sinta tuh sebenarnya kayak dia ini nunjukin aja gitu pertama nih kalian ketik dulu gitu, kan pertama suruh ngikutin aja gitu, ngikutin ngetik terus di run gitu, dijalanin programnya. Habis itu berjalan apa enggak, kalau berjalan semua nih ditanyain tuh kayak baru dijelasin sama dia. Ketika semuanya udah ngeran gitu, udah ngerasain puas gitu, jalan nih kode gua, langsung kan dikasih tahu. Nah ini nih baris yang ini nentuin yang ininya, ini baris yang ini nentuin yang ini, baris nanti. Jadi kayak apa ya, dijabarin. Iya, dan intuitif juga itu, kayak masuk aja deh pokoknya. Orangnya juga gak galak, asik ya tiba gurunya ya. Wow, itu menarik. Itu dia saya bicara mengenai bagaimana aktifnya program dari SMK negeri yang mengenai digitalisasi. Dan sahabat bicara di sini juga ada satu berita dari Pak Ganjar tentunya, di mana Pak Ganjar berharap sekolah vokasi digital bisa dibangun hingga pelosok negeri. Sahabat bicara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan pentingnya memperbanyak sekolah vokasi digital sampai pelosok negeri. Dan ini sebabnya anak-anak zaman sekarang yang dikenal dengan generasi milenial hingga generasi Z banyak yang berkecimpung dalam dunia itu. Dan juga di mana intinya Pak Ganjar memberikan tugas pemerintahan di mana memfasilitasi bakat dan minat generasi muda lainnya dan diberikan keleluasan untuk mengeluarkan semua talenta yang dimiliki. Gak hanya bonus demografi aja nih sahabat bicara. Dalam obrolan tersebut Pak Ganjar juga bersama anak-anak milenial dan generasi Z tentunya berbicara mengenai banyak isu lainnya seperti isu lingkungan, pelindungan anak, magang, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya. Tadi bicara dengan sekolah digital dan juga jurusan rekayasa perangkat lunak dan berbagai metode yang diajarkan oleh guru di sekolah. Sadam, hingga saat ini adakah project yang memang sejalan dengan skill lo saat ini, seperti misalnya bikin project tertentu mengenai web developer atau sebagainya gitu? Kalau project gue sekarang nih sih, sekarang adalah nih aplikasi lah, masih tahap pengembangan sih sebenarnya. Itu ARX 4.0 sebutannya. Tuh. Nah jadi di ARX ini tuh sebenarnya ini aplikasi yang tujuannya itu ke security cyber security berarti. Mungkin bisa disebut seperti itu. Ini cyber security, keamanan server ya. Fungsinya itu kalau ditarik garis besarnya main functionnya itu ada dua. Fungsi pertamanya itu untuk lebih kayak kita tuh jadi tahu gitu kalau ada kerusakan. Kalau misalnya suatu layanan ini ada kerusakan, ada down, ada bug, ada error, itu tuh kita dapat notifikasi tuh. Jadi langsung ke notice gitu loh. Jadi ada apa-apa ke notice gitu ya. Iya, jadi ketika ada kebocoran, kita ada celah gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya hacking itu kan kita hacking itu sebenarnya kalau progresnya itu kayak katakanlah nih ada kain robek sedikit, itu ada celah kan, mulai dari celah itu udah dimasukin tuh, dipaksa-paksa sampai celahnya lebar-lebar ya robek gitu. Nah kita tuh tujuan dari aplikasi ini tuh mencegah gitu, mencegah celah ini tuh sampai bisa dieksploitasi sama orang tuh. Jadi langsung
ada notifikasi, bisa langsung ditindak secara cepat. Berarti project dari kalian ARKS ini salah satunya untuk prevention dari apa ya? Seperti sadap penyadap gitu ya. Bisa salah satunya atau itu hacking gitu ya. Sebenarnya hacking. Oh, jadi seperti polisi cyber gitu. Jadi mengamankan dari keamanan website yang seharusnya sudah aman gitu. Iya, mencegah sih sebenarnya. Nggak cuma website sih, misalnya website itu nyambungnya kan ke server nanti ya. Sebenarnya ini melindunginya di servernya gitu. Oke. Ke server dan service gitu. Server dan service layanan. Tujuannya tadi untuk mencegah adanya eksploitasi itu. Wow, keren ya. Ini anak muda umur 20-an produktif bikin mengenai bagaimana keselamatan, bukan mitigasi bencana aja ternyata. Yang harus dimitigasikan website pun bisa gitu ya. Iya, bencana digital gitu. Bencana digital ya. Saat ini semua serba digital. Sadam, tadi mengenai proyek kalian juga goalsnya memang apa? Goalsnya tuh sebenarnya ya bisa jadi apa ya? Keresahan aja sih sebenarnya gitu. Semua berasal dari keresahan. Adakah gitu. pengalaman dari sebelum kalian bikin project ini, mungkin bikin project dulu sebelumnya, project yang sebelumnya terus akhirnya kena hack, akhirnya mau bikin new project ini gitu? Kalau pribadi sih sebenarnya belum pernah ya, alhamdulillah gitu, jangan sampai lah. Cuma saya belum pernah, alhamdulillah. Cuma kayak ya kan ada aja tuh berita-berita ke hack gini gitu kan, macam-macam tuh pemerintahan gitu. Nah, kita nih ya, menawarkan lah itu, jangan sampai ya masa kayak gitu lagi gitu kan. Ya. Project ini sudah berjalan berapa persen? Ya berapa ya? Mungkin bisa still dibilang ongoing ya? Still ongoing 80 lah. Wow. Jadi ya keren. Tinggal tunggu tanggal main. Dan project itu membutuhkan banyak anak muda tentunya. Dari bidang apa aja yang diperlukan? Apakah semuanya anak IT yang ngumpul di project kalian? Apa juga ada anak komunikasi atau anak lainnya? Ya kita kan juga ada yang riset gitu. Jadi sebenarnya macam-macam sih itu. Banyak kalau backgroundnya ya? Iya, kalau backgroundnya full ya saya juga ya kurang nggak tahu menahu sebenarnya gitu sama background mereka secara keseluruhannya gitu. Tapi kita punya banyak bagian-bagian dan ya pasti butuh orang yang beda-beda gitu. Jadi banyak memiliki keahlian di dalam proyek tersebut. Anak muda semuanya terintegrasi dalam The Ark itu ya. Semoga lancar. Dan mengenai back-end developer, di sini juga ada namanya roadmap ya. Roadmap back-end developer, di mana roadmap tersebut menawarkan memberikan keterangan hal-hal yang perlu dikuasai bagi para back-end developer pemula, seperti harus memiliki HTML, CSS, JavaScript dan sebagainya. Jadi kayak rangkaian apa ya, mapping yang diperlukan di kayak basicnya gitu ya, basic skillnya ya. Betul, itu yang harus dikuasai. Lo pernah ngeliat itu juga kan? Atau seberapa berfungsinya roadmap itu? Kalau gue pribadi sih belum mungkin roadmap beda-beda sih sebenarnya. Itu kayak programmer pro gitu. Antara programmer pro, kayak kalau guru gue dulu ya dia ngasih tahu roadmapnya, dia belajar dari mana itu. Ntar gue ketemu orang lain ya bisa jadi dia langsung terjun kemana gitu. Sebenarnya kadang apa ya, satu tempat iya banyak gitu versinya. Ujungnya sama, cuma ya mereka dari berbagai macam background, start dari mana macam-macam juga gitu. Dan yang menarik nih, di akhir roadmap itu selalu akhirnya berakhir dengan keep learning. Jadi betul. Selalu terus belajar, terus mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar dunia digital tentunya ya. Bener banget. Gak ada habisnya gitu. Gak ada habisnya ya. Iya, zaman masih jalan, kita masih belajar gitu. Masih ya. Sadam, suka duka lo selama mendalami dunia web developer ini? Kalau sukanya nih, yang pertama tuh fleksibel ya, fleksibel. Ya kayak gue nih gondrong gini kan, kayak ya udah nggak apa-apa lah gitu kan, nggak ada yang cuek-cuek aja gitu. Web developer tuh fleksibel, terusnya apa ya, nggak gaptek gitu. Kita berasa kayak kita tuh ambil andil di era modern gini tuh. Nggak ngerasa kerja kita tuh kayak sia-sia gitu. Kayak ada ini gue kepake gitu. Ada rasa puasnya lah tersendiri gitu kalau buat gue ya. Terusnya fleksibilitasnya ini juga kayak ya kita bisa WFH, bisa di kantor gitu. Mobile ya. Mobilenya tuh berasa banget lah gitu. Dapat klien dari luar negeri pun lebih ya bisa gitu. Gak menutup kemungkinan Gak menutup kemungkinan ya, ibaratnya nggak banyak batasan lah, nggak harus kesana. Tapi pernah dapat klien dari luar negeri? Kalau gua pribadi belum, tapi teman? Adik kelas gua ada, gitu. Adik kelas gua ada gitu. Luar negeri tuh mancanegara kah, sampai berbeda benua atau masih sekitaran sini?
Wah, gue nggak nanya detail segitu sih ke dia. Tapi memang seputar masih tentang website ya. Iya, Jadi website. memang kalau misalkan anak muda mau punya potensi dan melek dan terus menggali potensi, selalu ada jalan untuk mengembangkan Betul potensi banget, kita iya. gitu ya, Dam ya. Dam, berikan dong tips buat para pemula, misalkan ya para adik-adik sahabat bicara di rumah yang ingin memulai mendalami dunia web developing. Silahkan. Buat siapapun yang nonton nih, tipsnya tuh ya sabar. Sabar? Sabar. Kenapa sabar? Sabar dan mau belajar gitu. Oke. Sebenarnya semuanya apapun kayak gitu emang. Cuma kalau buat programming sendiri tuh, karena programming tuh kalau dibikin diagram belajarnya gitu ya, waktu baru start itu kayak susah banget gitu. Waktu baru start tuh kayak langsung tanjakannya tuh langsung tinggi gitu. Jadi kayak kadang orang tuh banyak yang ngerasa udah capek duluan gitu, belum dalam banget tapi udah capek duluan. Tapi kalau kita udah bisa ngelewatin yang ini tuh, kedepannya ya lebih ringan lah gitu. Bisa masih nanjak cuma lebih ringan tuh. Makanya jadi jangan cepet nyerah gitu. Sabar dulu, tahan dulu dikit lagi bisa beneran dah. Dan banyak juga tutorial lainnya. Betul ya. banget, apalagi sekarang itu tutorial udah banyak gitu. Terusnya tips selanjutnya nih, ikut bootcamp. Tuh, aktif cari bootcamp gratis, beneran banyak itu. Bootcamp gratis. Terusnya program-program sertifikasi itu ikutin. Sama yang terakhir, manfaatkan resource yang ada gitu. Resource itu apa ya? Sumber daya lah gitu. Contohnya kayak apa nih, kalau sekarang ini ChatGPT nih. Ini kalian kalau bisa pakai ChatGPT nih, udah ngerti programming sedikit aja basic nih, udah terus pakai ChatGPT, oh kebantu banget gitu. Buatkan saya program HTML apa. Misalnya HTML untuk menampilkan website apa kayak gitu misalnya. Udah diketikin gitu sama dia gitu. Masalahnya kemampuan kitanya nih sekarang nih, apa kita bisa menggunakan apa yang dia kasih, kita bisa manfaatin apa enggak kayak gitu. Makanya harus bisa untuk manfaatin resource kayak gitu. Oke, ini menarik. Dan hal lainnya, skill-skill apa yang harus dimiliki sama mereka yang mau menjadi web developer? Kalau skill-skillnya tuh sebenarnya Coding kah? Ngoding pasti lah, itu Oke. bagian dari Harus web developer. ya. Iya. Kalau jadi developernya ya gitu ya. Terusnya ini sih problem solving gitu, sama logiknya gitu. Oh, logik Gitu, logika gitu. Sering ini dah main-main yang ngasah-ngasah logika gitu. Soalnya beneran itu kepake enggak bohong. bermain TikTok tuh. Minum coklat panas. Itu enggak ya. Oke, skill apa jadinya Dam tadi? Coding, terusnya problem solving, problem itu sih. solving, logic. Sama logic, teamwork tuh. Soalnya kalau ini variatif sih gitu. Kalau kalian emang kerja solo ya mungkin ini bisa dikesampingkan, tapi ujung-ujungnya bagaimanapun juga mau makin besar ya harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Ya, Tuh. untuk Mongkek berkembang kalau sendiri beneran ya nggak mau kuat. untuk berkembang harus bisa melibatkan banyak orang tentunya ya, banyak sumber daya, resource juga tadi. Terakhir saja, bagaimana harapan lo nih sebagai anak muda yang berkecimpung di profesi digital saat ini? Harapannya bagaimana terhadap sektor programming dan juga tentunya back-end developing di Indonesia saat ini? Kalau untuk profesinya gitu ya gue berharap sebenarnya opportunity lebih banyak buat orang-orang yang baru belajar gitu. Kadang tuh kayak yang tuntutannya tuh udah pengalaman gitu, sedangkan kita masih baru gitu. Berasanya tuh waktu saya baru lulus SMK tuh berasa tuh. Untung saya PKL dulu makanya ada pengalaman. Cuma teman saya yang gak PKL ini yang kasihan gitu, yang susah gitu. Ceritain tadi PKL atau magang saat pendidikan tuh di mana? Saya adalah perusahaan tuh satu jadi kayak rumahan gitu perusahaannya. Apa? Ya startup gitu. Iya bisa dibilang startup sih ya. Itu. Jadi di dalam perumahan itu saya juga kaget kantornya dalam perumahan gitu. Buat itu bener-bener baru lah konsep kayak gitu buat saya. Terus ya udah di sana diajarin tuh. Pertama tuh cuma ini kalian belajar ini nih. Belajar sendiri, terus saya sebenarnya belajar sendiri. Terus saya dikasih project waktu itu bikin website administrasi sekolah gitu dah, buat rapot apa segala macem. Jadi terus ya dikasih project lagi. Enak sih di situ, jujur aja itu enak banget. Dan di sana tuh
orangnya juga loyal lah gitu, saya kasih makan gitu. Itu lainnya lah ya. Pokoknya intinya ada wadah di mana akhirnya skill si Sadam ini bisa tersampaikan dan tereksplor lah ya, dan sampai saat ini. Semoga konsisten terus, semangat terus juga untuk project Artcare bersama teman-teman. Semoga dari 80% ini bisa 1000% bisa mengamankan server-server lainnya di Indonesia, tentunya dengan karya anak bangsa. Sahabat bicara, nampaknya harus diakhiri pembicaraan kali ini, tapi kembali Vira ingatkan untuk mendapatkan berbagai merchandise tentunya yang ada di sini seperti mug, tumbler, kemeja dan juga topi dapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mengikuti update kapan podcast Sabi ini tayang, tentunya ikuti di Instagram @sahabatganjar2024, di Twitter, di Facebook, dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng dari channel YouTube ini ya. Vira pamit undur diri dan narasumber Muhammad Sadam pamit undur diri. Siap. Selesai. Kita foto dulu Dam. Masih pakai. Foto dulu kita. Oh, pakai.